Oke kawan-kawan semua, sahabat petani, salam planter. Performa buahnya sudah membaik teman-teman, bagus-bagus. Alhamdulillah, kalau sudah ketinggian seperti ini sudah tidak terjangkau lagi teman-teman ya. Alhamdulillah, kita kemarin ini habis kebanjiran. Jadi banyak buah-buah atau pohon-pohon yang terendam teman-teman ya. Nah namun di pinggir ini yang ketinggian 1,5 meter ini alhamdulillah sudah terselamatkan. Kita bisa lihat ini siap dipanen teman-teman. Sebentar lagi akan kita panen ya. Dengan karakter buahnya seperti ini. Sudah pecah-pecah ya. Ini kencang-kencangnya buah kelapa sawit ya. Kalau diberikan nutrisi pupuk yang bagus pasti akan bagus. Ya, ini baru kita berikan kemarin 1,3 kilo NPK teman-teman ya. Nah, baru kita mau aktifkan ini pemupukan. Dan rencana ke depan nanti 2 bulan ya. Ini bulan 4 kami berikan NPK 1,3 kilo. Nanti rencana bulan 6 akan diberikan lagi. Apakah itu KCL karena banyak yang terendam daunnya ini kuning-kuning, kekurangan KCL, apakah itu NPK lagi? Sebanyak 1 sampai 1,5 kilo teman-teman. Sedikit-sedikit aja, yang penting kita rutin ya. Tapi ini perlu kita dolomit lagi teman-teman karena ini habis kebanjiran dan tentunya zat asam atau pH-nya ini sudah turun ya. Akan diberikan dolomit lagi. Jadi dolomit itu kalau di tanah yang pasang surut seperti ini bagus memang dolomit teman-teman ya. Tapi ini bukan juga gambut ya. Kalau gambut memang disarankan pemberian dolomit karena dolomit itu menaikkan pH ya. Tapi kalau dia mineral seperti ini teman-teman ya, ini kita berikan kisrit. Walaupun 0,5 kilo atau 1 kilo akan lebih cepat ini pemulihan daun-daun yang kuning seperti ini. Nah ini enggak tahu ini gejala, kayaknya ini gejala kekurangan KCL teman-teman ya, kuning-kuning. Apakah ini kekurangan magnesium? Kalau kita ragu-ragu kita tembak aja dua-duanya ya. Nah ini teman-teman performanya. Buahnya sudah masak-masak nih, siap dipanen ya. Kita bisa lihat. Jadi pemupukan di kelapa sawit ini teman-teman, walaupun tidak banyak asal rutin ya. Dengan dosis yang diberikan baik itu 1 kilo. Kalau sawit TM minimal kita berikan 1 kilo ya. Nah, ini tapi ini kayaknya memang kekurangan KCL ya, karena ini duri-durinya ini banyak yang bermunculan ya. Kemudian ini kita lihat pelepah-pelepahnya teman-teman, kuning-kuning ya. Ya jadi begitulah pola perawatan di kebun saya, tidak terlalu baru ini kita baru mau maksimalkan pemupukan ya. Ini baru pemberian NPK 1 bulan yang lalu. Buah sudah mengalami perubahan ya. Sudah ada pembesaran, kemudian cepat masak. Itu yang saya lihat perubahan di kebun ini. Kemudian buahnya bersih. Itu efek. Kemudian juga ini teman-teman tak lupa pelepah juga turun ke bawah ini teman-teman. Lentur seperti ini ya. Nah, ini karena NPK jenis blending. NPK pelangi itu memiliki yang cepat larut duluan itu memang unsur nitrogennya teman-teman ya. Nah kalau ini kekurangan ini sudah nih, kekurangan magnesium atau sama kalium. Yang akan nanti kita berikan kisrit ataupun ditambah lagi dengan KCL ya, kalium. Kita akan coba ini berikan apa yang dibutuhkan kelapa sawit. Walaupun kita berikan 0,5 kilo ataupun 1 kilo, yang penting ya kita sesuaikan teman-teman ya. Berkebun ini tidak bisa juga kita menuruti nafsu kita juga. Kita sesuaikan pemasukan dan pengeluaran ya. Kalau kita didukung dengan penghasilan yang lain, bolehlah kita jor-joran juga memberikan pupuk ya. Tapi kalau kita memang pas teman-teman ya, kita sesuaikan. Yang penting sawit ini terpupuk ya. Sesuaikan dengan harga, disesuaikan dengan harga, baik itu harga pembelian kelapa sawit ini sendiri ataupun harga pupuk. Kalau harga pupuk mahal juga, baduh, kacau juga teman-teman ya. Lebih baik kita memupuk sesuai dengan kemampuan aja. Bisa kita paksakan teman-teman. Yang penting kita pupuk
kebun ini. Ini teman-teman ya. Nah ini topasnya warna orange atau warna hijau kalau masih muda seperti ini. Jadi rencana yang akan diberikan penggunaan pupuk NPK rencananya teman-teman dengan usia masuk 4 tahun seperti ini 4 sampai 5 kilo per tahun teman-teman diberikan ya. Itu rencana yang akan diberikan di kebun ini. Kemudian kita dolomitnya kita berikan standarnya 2 kilo teman-teman. Ataupun kisritnya. Dolomit itu bisa kita ganti kisrit ya. Dan borak 150 gram. Itu saya rasa sudah cukup lah untuk usia seperti ini. Nah ini performanya, buahnya sudah babon ini, mengkilap. Jadi ada yang komen kemarin katanya pupuk nggak masuk akal, baru 1 bulan sudah ada perubahan. Ya jangan berdasarkan teori teman-teman, tapi berdasarkan di lapangan ya. Yang jelas kalau kita punya kebun, kita yang pupuk, kita yang tahu perubahan di kebun kita. Ada apa tidak perubahan pupuknya ya. Yang jelas kalau saya kemarin 1 bulan pupuk ada perubahan, terutama dari pelepah, buahnya bersih dan cepat masak. Itu yang saya lihat penggunaan NPK. Pelangi memang NPK nya mahal juga teman-teman ya, 555.000 ya pupuk Kaltim Bontang. Jadi ada kemarin saya pernah wawancara teman-teman di kebun ya, orang luas ya. Jadi dia pernah menembak NPK pelangi ini, saya berbagi cerita sedikit ya. Itu hasilnya luasan dari dia 30 hektar teman-teman ya. Tembus itu pernah 120 ton per bulan. Ini saya pernah wawancara teman-teman ya. Seperti itu. Jadi saya tanya dosis apa yang dipakai. Pupuknya saya lihat sendiri itu dia menggunakan NPK pelangi itu ya. Dia menggunakan dengan dosis 9 kilo teman-teman ya per tahun. Kemudian dolomitnya 4 kilo. Dan boraknya itu diberikannya teman-teman ya. Percaya tidak percaya itu diberikannya sampai 500 gram. Saya juga kaget. Wah ngeri sekali nih bilang. Tapi memang hasilnya wah luar biasa teman-teman ya. Ya memang kalau sudah sawit menghasilkan berani dia jor-joran teman-teman ya. Memang orang mampu juga. Itu hasilnya itu teman-teman, tidak lari dari 3 ton. 30 hektar itu dia tembus sampai 120 ton. Kalau musim trek dia dapat 87 ton. Terakhir tadi. Saya wawancara sendiri, cuma saya tidak video teman-teman ya. Saya tidak enak karena baru kenalan juga. Mungkin siapa tahu nanti saya sudah akrab, nanti suatu saat akan saya video kebunnya itu. Dengan usia tanam sudah masuk usia 6-7 tahun. Tinggi sekitar 3 meteran teman-teman. Dia menggunakan NPK pelangi. Sistem tabur ya. Dolomitnya 4 kilo. NPK nya 9 kilo. Dan boraknya 500 gram. Kemudian ureanya 1,5 kilo per tahun. Itu dia tembusnya sampai 4 ton. 3-4 ton teman-teman per hektarnya. Kalau kita ratakan ya paling standar 3 ton lah. Nah, itu teman-teman ya, saya berbagi cerita. Tapi bagi kita, tidak usah kita ikuti yang seperti itu. Kalau belum memungkinkan, kita standar aja. Kalau usia seperti ini, kita menggunakan 4-5 kilo aja per tahun. Kalau masih usia pendek seperti ini, itu saya rasa sudah cukup ya. Ditambah dengan dolomit, ditambah lagi dengan borak teman-teman. Itu sudah cukup. Ya, kita sesuaikanlah teman-teman. Yang penting kebun kita juga terawat ya. Yang jelas kalau bibit unggul pasti akan menghasilkan buah yang super ya. Nah ini contohnya, ini bibit PT semua teman-teman ya, tidak ada bibit dari yang lain. Ini bibit PT semua saya tanam di sini. Kemudian adapun yang saya semai itu bibit resmi, bibit dari Balai Jenis PPKS Dampi. Ya ini contohnya bibit Dampi. Memang kalau bibit resmi teman-teman 1-2 aja kita mengalami melihat buah pondan, yang lainnya itu unggul semua. Berbuah semua, bulat-bulat. Oke. Saya semangat ini teman-teman. Salam planter. Salam unggul, salam bibit unggul. Salam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.